Bahas mengenai strategi Pak, strategi dan sinergi yang telah atau sedang atau bahkan mungkin ke depannya akan dilakukan dari pemerintah ya untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi setidaknya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah Pak. Pertama untuk jangka pendek tentu kita akan mengoptimalkan APBN ya Mbak Sinta ya. Ini kan udah masuk bulan Oktober ya. Ini kalau kita lihat dari data realisasi sampai dengan Agustus itu dari total 1.000 triliun belanja KL itu realisasi per Agustus itu masih 703,33 triliun atau sekitar 64,48% dari total belanja KL yang ada, sehingga masih ada sisa cukup banyak Mbak Sinta dari belanja kementerian lembaga ini dalam bentuk apakah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial gitu ya, ada sekitar 300-an triliun. Yang lain juga adalah transfer ke daerah. Ini kalau kita lihat dari APBN total pagu yang ada itu 857,59, yang sudah terrealisasi per Agustus ada 562. Ini juga sama, ada sekitar 290-an triliun transfer ke daerah yang akan didisburse, sehingga tentu strategi jangka pendek kita itu adalah memastikan serapan APBN itu optimal di kuartal keempat. Dan kalau kita lihat juga Mbak Sinta, secara siklus memang APBN kita itu biasanya akan lebih tinggi nih penyerapannya di kuartal keempat. Kalau data historis itu kisarannya sekitar 33%. Jadi inline gitu ya dengan tadi antara sisa dana yang ada dengan siklus kuartalan yang memang ada selama ini untuk serapan APBN. Jadi jangka pendek kita akan optimalkan serapan APBN. Kemudian yang lain juga adalah kita juga dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, tadi link dengan sektor-sektor penting yang kita jaga ya Mbak Sinta ya. Kita juga di kuartal keempat ini mendorong tadi beberapa pemberian insentif untuk sektor-sektor penting yang sudah kita keluarkan, misalnya untuk insentif PPN DTP perumahan, ini per September itu PPN yang kita cover 100% sama dengan semester 1. Ini harapannya masyarakat bisa optimal atau masyarakat kelas menengah bisa optimal memanfaatkan instrumen ini, sehingga tadi bagi ekonomi akan memberikan dampak yang signifikan juga gitu ya, terutama terkait dengan sektor-sektor apakah perumahan, konstruksi atau real estate gitu ya. Yang lain juga adalah tadi masih terkait dengan sektor perumahan, kita juga menambah kuota dari program FLPP dari 166.000, ini kita tambah ke 200.000. Mudah-mudahan di kuartal keempat teman-teman developer, bank penyalur ini juga bisa mengoptimalkan ini gitu, sehingga tadi sektor-sektor yang memberikan multiplier efek yang banyak itu bisa tetap bergerak sehingga mengangkat aktivitas ekonomi kita secara umum. Kemudian tadi untuk memitigasi dampak PHK, kita juga mengoptimalkan JKP. Mudah-mudahan ini bisa segera kita keluarkan kebijakannya. Kemudian untuk tadi UMKM itu juga jadi salah satu segmen yang penting. Ini kita juga mendorong akses UMKM, terutama yang rekan-rekan kita yang mau berwisata atau wirausahaan baru. Ini KUR sendiri akan kita optimalkan per data terakhir di Oktober nih yang sudah kita disburse ini 221 triliun gitu ya. Kita harapkan nanti sampai dengan akhir tahun bisa kita selesaikan antara paling tidak 280 triliun. Ini kita harapkan juga di penggerak ekonomi, terutama mendorong aktivitas UMKM gitu ya. Yang lain adalah tentu secara siklus Mbak Sinta, inflasi biasanya menjelang Natal, menjelang Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan. Sehingga tadi beberapa target kita baik inflasi secara umum yang 2,5 plus minus 1 maupun volatile food yang kita jaga itu tidak lebih tinggi dari 5%, ini Baik, akan kita juga jaga gitu ya. Apakah dengan operasi pasar, kemudian pasar murah, baik, kerjasama antar daerah, komunikasi dengan Pemda-Pemda untuk disiplin baik. melakukan inovasi, itu yang juga kita lakukan Mbak Sinta. Baik Pak, lalu terkait dengan program JKP sendiri Pak, ini kapan Pak akan Ya. diterbitkannya atau akan seperti apa Pak ke depannya? Jadi yang kita lagi lihat seperti juga sudah sampaikan oleh Pak Menko, kita pengen melihat beberapa, kita mengoptimalkan JKP ini pertama dari sisi kepesertaannya Mbak. Kita pengen ada tambahan yang cukup signifikan untuk tambahan kepesertaan. Yang kedua adalah manfaat finansialnya gitu. Kita ingin juga melihat dinamika yang ada,
atau mengantisipasi ke depan daya beli dari masyarakat kita yang terkena PHK ini juga kita harapkan bisa tetap terjaga. Jadi mereka tidak terlalu dengan manfaat finansial yang lebih baik. Kita harapkan daya belinya selama mereka mencari pekerjaan itu bisa juga terjaga. Yang lain adalah manfaat pelatihannya, Mbak. Ini yang juga kita harapkan bisa kita tambah maupun jenis pelatihannya itu bisa lebih akomodatif terhadap kebutuhan skill yang memang diperlukan di lapangan pekerjaan gitu. Itu beberapa area yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa segera kita selesaikan regulasinya sehingga tadi bisa menjadi tambahan amunisi kita atau bantalan kita untuk tadi mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi terutama dari global yang memang masih sangat dinamis, Mbak Sinta. Baik,